Baik, di sini merupakan pemateri pertama. Yang pertama ada pendahuluan. Analisis Cost Volume Profit atau CVP adalah model penting untuk perencanaan dan pengambilan keputusan manajemen yang menjelaskan hubungan antara unit yang dijual, biaya, harga jual, dan profit. Dalam analisis ini terdapat faktor-faktor penting seperti biaya tetap dan variabel. Biaya tetap tidak berubah tergantung pada volume produksi dalam jangka pendek, sementara biaya variabel berubah sebanding dengan volume produksi. Keuntungan perusahaan tergantung pada pembedaan antara pendapatan kotor dan total biaya. Analisis ini membantu manajer dalam memahami dampak keputusan seperti pengurangan biaya tetap, kenaikan harga jual, dan lainnya terhadap profit. Melalui analisis ini juga manajer dapat merencanakan jumlah penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai tingkat kebutuhan tertentu. Memahami batasan penurunan penjualan agar menghindari kerugian dan melihat efek perubahan harga, biaya, dan volume penjualan terhadap keuntungan. B. Cost Volume Profit Analysis merupakan metode untuk menganalisis bagaimana keputusan-keputusan operasi dan keputusan pemasaran mempengaruhi laba bersih berdasarkan pemahaman tentang hubungan antara biaya variabel, biaya tetap, harga jual per unit, dan tingkat output. Menurut Blaser, pada tahun 2009, analisis cost volume profit adalah alat yang digunakan untuk mengetahui dampak perubahan biaya dan volume terhadap operasional dan laba bersih perusahaan. Asumsi-asumsi penting dalam analisis ini meliputi kestabilan harga jual per unit, biaya variabel per unit, dan total biaya tetap. Selain itu, diasumsikan bahwa semua produk yang diproduksi juga terjual. Analisis ini juga fokus pada 5 elemen, yaitu harga pokok, volume atau tingkat aktivitas, biaya variabel per unit, total biaya tetap, dan jenis produk yang dijual. Dengan menggunakan alat ini, manajer dapat mengidentifikasi masalah ekonomi perusahaan dan menentukan solusi yang sesuai. Manfaat utama dari analisis ini adalah kemampuan untuk menentukan titik impas di mana pendapatan sama dengan biaya, sehingga perusahaan tidak menghasilkan laba atau rugi. Analisis ini juga membantu memahami dampak pengurangan biaya tetap atau kenaikan harga terhadap laba perusahaan. Selain itu, analisis ini memungkinkan manajer untuk melakukan analisis sensitivitas terhadap berbagai tingkat harga atau biaya terhadap laba perusahaan. Dengan demikian, analisis ini merupakan alat yang berharga dalam mengambil keputusan manajerial dan perencanaan bisnis. Selanjutnya ada komponen cost volume profit. Ada beberapa komponen berbeda yang secara bersamaan membentuk analisis. Komponen-komponen ini melibatkan berbagai perhitungan dan rasio yang akan diuraikan secara lebih rinci selanjutnya. Komponen utama dari analisis CVP adalah yang pertama ada contribution margin ratio and variable expense ratio. Yang kedua ada break-even point. Yang ketiga ada margin of safety. Pertama, contribution margin ratio and variable expense ratio. Margin kontribusi adalah selisih antara pendapatan atau penjualan dengan biaya variabel per unit. Ini adalah kontribusi dari setiap unit untuk mendapatkan keuntungan perusahaan setelah menutupi biaya variabel. Margin kontribusi dapat dinyatakan baik dalam bentuk harga maupun unit. Ini membantu mengidentifikasi potensi keuntungan produk dan menunjukkan bagian dari penjualan yang dapat menutupi biaya tetap perusahaan. Laba yang dihasilkan adalah mendapatkan yang tersisa setelah menutupi biaya tetap. Pentingnya margin kontribusi terletak pada kemampuannya untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Dalam laporan laba rugi margin, menggunakan pendekatan margin kontribusi, biaya yang dipisahkan menjadi variabel tetap, dan hal ini tidak selalu sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Contribution margin. Yang kedua, analisis break-even point atau BEP. Analisis break-even point atau BEP adalah cara untuk menentukan volume penjualan minimum agar sebuah usaha tidak mengalami kerugian dan belum memperoleh laba. BEP memerlukan informasi tentang penjualan dan biaya laba tercapai jika volume penjualan melebihi biaya, sedangkan kerugian terjadi jika penjualan hanya cukup menutup sebagian biaya di bawah titik impas. BEP membantu manajemen dalam perencanaan dan mengambil keputusan. Titik impas adalah ketika mendapatkan sama dengan biaya tidak menghasilkan laba atau kerugian. Analisis BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal agar
tidak rugi, mencapai tingkat keuntungan, penurunan penjualan yang dapat diterima, dan efek perubahan harga biaya dan volume penjualan terhadap analisis break-even point atau BEP. Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam menentukan break-even point. Yang pertama, ada pendekatan persamaan rumus Y min CX min BX min A. Yang kedua, ada pendekatan margin kontribusi, rumus BEP atau unit sama dengan biaya tetap atau margin kontribusi. Yang terakhir, ada pendekatan grafik. Baik, yang selanjutnya yang ketiga adalah margin of safety. Margin of safety adalah selisih antara rencana penjualan dengan titik impas, memberikan gambaran seberapa jauh penjualan aktual dapat turun dari rencana tanpa menimbulkan kerugian. MOS juga menandakan batas di mana penjualan akan menghasilkan kerugian jika melebihi batas tersebut. Semua pendapatan di atas titik impas adalah margin impas. MOS dihitung dengan mengurangi penjualan pada titik impas. Semakin besar MOS, semakin besar kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Jika MOS adalah 40%, penjualan harus dipertahankan di atas titik impas sebanyak 40% untuk menghindari kerugian. Dengan demikian, MOS adalah batas keamanan penjualan bagi perusahaan. Persamaan dari margin of safety adalah margin of safety sama dengan penjualan aktual atau yang dianggarkan di Selanjutnya adalah asumsi dalam analisis cost volume profit. Dari persamaan-persamaan yang telah dibahas di atas, ada beberapa asumsi penting yang perlu diketahui. Yang pertama adalah fungsi biaya dan pendapatan adalah linear. Fungsi pendapatan dan biaya harus tetap konstan selama rentang waktu tertentu. Yang kedua ada harga dan biaya dapat diketahui dengan pasti. Hal ini disebabkan karena adanya perubahan pada suatu variabel, maka akan berdampak pada hal lainnya. Yang ketiga ada produksi sama dengan penjualan, bahwa unit yang diproduksi seluruhnya terjual dalam satu periode, sebelumnya tidak dipertimbangkan dalam pada analisis cost volume profit di periode berjalan. Yang keempat adalah bauran penjualan bersifat konstan. Ketika perusahaan memproduksi produk tunggal, bauran penjualan yang terjadi akan bersifat konstan, namun tidak jika produk yang diproduksi adalah banyak. Baik, yang terakhir ada rangkuman dari seluruh materi yang telah kami sampaikan, bahwa analisis break-even point atau disingkat BEP membantu menentukan volume penjualan minimum agar perusahaan tidak rugi, tetapi belum memperoleh laba. Informasi tentang penjualan dan biaya diperlukan, dengan laba terjadi jika penjualan melebihi biaya, dan kerugian jika tidak. Komponen utama analisis cost volume profit atau CVP mencakup contribution margin ratio, variable expense ratio, BEP, dan margin of safety. Titik impas juga adalah saat pendapatan sama dengan biaya tanpa laba atau kerugian. BEP digunakan untuk mengetahui jumlah penjualan minimal agar tidak rugi, mencapai keuntungan tertentu, dan seberapa jauh penjualan bisa berkurang tanpa kerugian, dan efek perubahan harga, biaya, dan volume penjualan. Asumsi dalam analisis CVP meliputi fungsi biaya dan pendapatan linear. Ketepatan harga dan biaya jarang terjadi. Produksi sama dengan penjualan dan bauran penjualan konstan. Asumsi ini mempengaruhi validitas analisis CVP dalam situasi nyata. Baik, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.